Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari 2 surah agung yang bisa diamalkan untuk memohon kepada Allah diberi kecukupan rezeki, diberikan kekayaan dan harta melimpah, dan diselamatkan dari kemiskinan selamanya. Rasulullah telah menunjukkan kepada kita beberapa surah pilihan. Ada yang keutamaannya sebagai penghapus dosa seperti surah Yasin dan surah Ad-Dukhan, dan ada pula surah-surah pilihan yang keutamaannya sebagai amalan pembuka rezeki. Setidaknya ada 2 surah agung yang dikabarkan Rasulullah jika diamalkan dengan rutin dan istiqomah akan menjadi amalan kekayaan, amalan pembuka rezeki, dan amalan keselamatan dari kemiskinan selamanya. Barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Namun sebelumnya, aminkanlah doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, dan sembuhkanlah kami yang sedang sakit. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan doa dan hajat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah, maka setiap malam, boleh habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur, hendaklah kita merutinkan membaca surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jika kita ingin mendapatkan doa dari 70.000 malaikat setiap kali kita bangun pagi, maka setiap malam hendaklah merutinkan membaca surah Ad-Dukhan. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Adapun bagi kita-kita yang ingin dibukakan pintu rezeki, diberikan rezeki yang cukup, dibukakan pintu kekayaan, dan diselamatkan dari kemiskinan selamanya, hendaklah melazimkan dan rajin membaca 2 surah agung berikut ini.
Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Siapapun kita hampir bisa dipastikan hafal surah pendek yang terkenal dengan nama surah Kulhu ini. Siapa yang membacanya, walaupun hanya satu kali, akan diberikan pahala yang menyamai pahala membaca Al-Quran 10 juz. Ini karena surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahadun ya'dilu thulutsal Qur'an." Surah Kulhu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, yang dimaksud setara sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya. Artinya, satu kali baca Kulhu menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Namun membaca Al-Quran 10 juz pahalanya jauh lebih besar dibandingkan hanya membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Nah, surah Al-Ikhlas juga merupakan surah pembuka rezeki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan riwayat sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Seorang laki-laki miskin tiba-tiba berubah, diberikan kecukupan rezeki setelah mengamalkan amalan yang diajarkan Rasulullah. Laki-laki tersebut bahkan mampu membantu keluarganya, kerabatnya, dan tetangga-tetangganya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan riwayat yang bersumber dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya memberikan nasihat, "Idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahadun." Jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam terlebih dahulu jika di dalamnya ada seseorang dari keluargamu. Au lam yakun fihi ahadun fasallim alayya. Jika tidak ada seorang pun dari keluargamu di dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepadaku. Wa qra' qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas satu kali. Nah, laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut kemudian mengamalkan amalan dan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Setiap kali masuk rumah, dia mengucapkan salam, lalu membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata dahsyat sekali. Allah kemudian melancarkan rezekinya dengan memberikan kecukupan dan kekayaan, sehingga dia mampu pula membantu para tetangganya dan kerabatnya. Maka benarlah sabda Rasulullah, siapa yang suka membaca surah Al-Ikhlas saat masuk rumah, maka lenyaplah potensi kemiskinannya. Rasulullah mengabarkan hal ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jiran." Barang siapa yang suka membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk rumahnya, maka kefakiran akan lenyap dari rumahnya dan rumah tetangga-tetangganya. Jadi amalannya adalah membaca surah Al-Ikhlas satu kali saat masuk rumah. Cara mengamalkannya, cara mengamalkan surah Al-Ikhlas untuk kemudahan rezeki adalah saat akan masuk rumah mengucapkan salam jika ada orang di dalam rumah kita. Jika tidak ada orang, maka ucapkanlah salam kepada Rasulullah, misalnya dengan mengucapkan "Assalamu alayka ya Rasulullah." Setelah itu membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Setiap kali masuk rumah amalkanlah ini.
Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, keluarga kita, dan rumah kita. Rumah kita akan adem, tentrem, dan banyak rezekinya. Karena Allah akan memudahkan kita dalam urusan rezeki, mencukupi segala kebutuhan kita, sehingga berkahnya sampai kepada tetangga-tetangga kita. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Surah Agung yang kedua yang menjadi amalan pembuka rezeki adalah surah Al-Waqiah. Surah ini terkenal sebagai surah kekayaan. Orang yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Saya telah mengajarkan sesuatu pada mereka. Jika mereka membacanya tidak akan miskin." Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan miskin." Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah dua surah agung yang dikabarkan Rasulullah bisa menjadi amalan pembuka rezeki. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.